Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintahan baru Prabowo berencana untuk membentuk Kementerian Perumahan di mana langkah tersebut guna memuluskan target dari program pembangunan rumah sebanyak 3 juta unit. Sektor perumahan menjadi perhatian dan fokus dari pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini seiring dengan mencuatnya rencana pembentukan Kementerian Perumahan di era pemerintahan berikutnya. Hal ini seiring dengan langkah Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 yang telah meluncurkan program pembangunan rumah sebanyak 3 juta unit per tahun atau 3 kali lebih banyak dibandingkan program 1 juta rumah yang diusung Presiden Jokowi. Rencana pembangunan 3 juta unit rumah oleh Kementerian Perumahan nantinya terdiri dari 2 juta rumah di wilayah pedesaan dan 1 juta apartemen di wilayah perkotaan. Adapun pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, koperasi dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Sedangkan untuk rencana pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan setiap tahun, Kementerian Perumahan akan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Sementara itu, Kementerian Keuangan memastikan bahwa anggaran pendapatan negara atau APBN selalu mendukung pembangunan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR. Total dana yang telah disalurkan APBN mencapai 228,9 triliun rupiah yang tersebar pada tahun 2016 sebesar 15,52 triliun, 2017 18 triliun, 2019 18,81 triliun, 2020 24,19 triliun, 2021 28,95 triliun, 2022 34,15 triliun, 2023 31,88 triliun, dan 2024 sebesar 28,25 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan menilik wacana pembentukan Kementerian Perumahan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Anton Sitorus, pengamat properti. Halo, selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Sehat-sehat Pak. Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan review terlebih dahulu dari kacamata Pak Anton begitu terkait dengan kondisi dari industri properti. Saat ini sudah seperti apa sih kondisi saat ini? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat memang dalam beberapa tahun terakhir ini properti berjalan cukup bagus ya, pertumbuhannya cukup positif walaupun memang tidak setinggi periode sebelum COVID ya. Jadi seperti kita tahu akibat dari dampak COVID itu membuat beberapa sektor properti agak menurun dan memang beberapa sektor sampai sekarang seperti contohnya perkantoran itu masih agak lambat ya pertumbuhan. Tapi untuk sektor-sektor lain seperti perumahan, retail, hotel itu sudah kembali menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dalam 2 tahun terakhir ini, Mas Pras. Baik, tapi tantangannya sebenarnya masih sama tidak sih Pak Anton kalau kita lihat yang masih menyelimuti dari industri properti saat ini? Pada prinsipnya memang yang menjadi challenge itu adalah pertumbuhan ekonomi ya. Seperti kita tahu setelah COVID ini kita belum benar-benar pulih pertumbuhan ekonominya. Jadi kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini kan pertumbuhan berkisar antara 5% ya. Sementara untuk membuat sektor-sektor industri bergerak lebih cepat itu kita butuh paling tidak 6 atau 7% pertumbuhannya. Nah ini yang memang menjadi challenge karena secara global juga pertumbuhan ekonomi juga kan masih dibayang-bayangi oleh kondisi macam-macam ya, uncertainty akibat dari global masalah geopolitik ya, lalu juga masalah persaingan harga dan sebagainya, itu yang membuat kondisi ekonomi secara fundamental itu memang belum bergerak secepat yang kita harapkan.
Mas Pras. Baik, dengan pertumbuhan ekonomi 5%, kemudian kita tahu laju industri yang sedang tertahan diikuti dengan PMI manufaktur Indonesia yang turun terus begitu ya, sudah masuk ke dalam level kontraksi. Menurut Anda, apakah ini berdampak juga terkait dengan sektor properti? Kemudian bagaimana dengan informasi ataupun isu daya beli masyarakat yang juga melemah? Ya memang makanya kalau menurut saya memang diperlukan sejumlah insentif ya, bantuan Oke. dari pemerintah untuk mendorong sektor-sektor yang agak lemah gitu pertumbuhannya Ya, ini. Dan terutama tadi masalah insentif mengenai harga-harga yang belakangan ini agak melambung, lalu juga oke. mungkin juga tekanan akibat kenaikan pajak ya, supaya tujuannya menjaga daya beli itu tetap berada di dalam posisi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena seperti kita tahu bahwa uh, uh, pendorong terbesar dalam pertumbuhan PDB kita adalah daya beli konsumsi masyarakat ya, Betul. bersama dengan konsumsi pemerintah. Jadi ini yang harus dijaga Mas, supaya jangan sampai malah tambah melemah, tapi harapannya dengan pemerintahan baru ke depan itu kita ada suatu terobosan-terobosan lah, inovasi untuk Ya. membuat supaya daya beli ini bisa terangkat. Baik, Pak Anton, ini menarik. Nanti di segmen berikutnya kita akan bergabung bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, untuk menanyakan ya, untuk memperdalam seperti apa sih nanti kondisi realnya begitu yang dialami oleh teman-teman pelaku industri properti. Kita akan jeda sebentar, Pak Anton. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kaitannya dengan sektor properti, di mana pemerintah mewacanakan untuk membentuk Kementerian Perumahan begitu. Dan kita akan langsung saja menyapa Pak Joko Suranto, Ketua Umum DPP RE. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi, Mas. Ya, salam Kabar sehat baik Pak. semuanya ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Salam Baik. bahagia dari Bandung. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Joko. Tadi sudah ada review begitu. Nah, dari pelaku bisnisnya sendiri langsung nih Pak Joko, mungkin bisa diupdate bagaimana sih realnya kondisi dari industri properti saat ini. Apakah nanti ini terkait dengan wacana pembentukan Kementerian Perumahan? Apakah itu benar-benar jawaban yang sudah dinanti-nantikan? Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih. Yang pertama, kondisi properti belum rebound seperti yang sebelumnya terjadi sebelum pandemi ya. Dan atas kondisi ini masih positif. Kuartal 1 year to year data dari BI juga masih bertumbuh positif walaupun belum seperti yang kita harapkan. Kemudian ketika kita kaitkan dengan berita statement yang pertama dari yang disampaikan oleh Pak Hasyim, Ya. maka kita sangat surprise, terima kasih, karena ini adalah bagian dari proposal propertinomik kita. Kita tahu dan pernah di IDX juga saya sampaikan mengenai proposal propertinomik ini Ya. adalah cara pandang baru terhadap industri properti sebagai penumbuh ekonomi. Secara data, properti memberikan kontribusi terhadap PDB 14%, APBN 9%, kemudian serapan tenaga kerja sangat besar 14-17, kemudian kepada PAD ini yang sangat dahsyat, yaitu, dan saya bisa mendapatkan faktualnya adalah pengaruhnya terhadap PAD itu 35-55%. Dalam konteks ini 55% itu terjadi di kota Cilegon, sebuah kota yang tidak dikenal sebagai industri perumahan. Oke. Dan pernyataan langsung dari wali kota. Kembali kepada kabar baik, justru kami adalah melihatnya sebagai sebuah optimisme terhadap properti ini karena cara pandangnya sudah sama, frekuensi yang kita terima sama. Kita tahu properti backbone-nya adalah 185 industri. Ketika ada kebijakan terhadap properti, maka yang bertumbuh dulu adalah 185 industrinya ini. Industri cat, kaca, Oke. besi, paku, dan banyak lain-lainnya. Ini yang panas dahulu, yang hitting dahulu. Dan di sana berarti apa? Ada titik pertumbuhan ekonomi baru, ada serapan tenaga kerja baru. Kemudian juga berarti apa? Ada
eh, pendapatan baru karena adanya industri ini. Ini juga sudah memberikan dorongan terhadap daya beli. Kemudian kalau di tahun ini, kemudian di bulan ini kemarin kita mendengarkan ada keputusan PPNDTP dan penambahan kuota FLPP, dan ini kita memang juga berjuang menyampaikan kepada pemerintah bahwa ketika Januari sampai Juni pertumbuhannya sangat bagus, realisasi penjualan sangat bagus, tapi begitu turun Juli sampai Agustus penurunan penjualannya itu sangat besar, di atas 35%. Nah, berita baik atas keputusan pemerintah dengan perpanjangan PPNDTP 100% di bulan September sampai Desember. Satu hal adalah ini adalah angin segar, ini adalah sentimen positif, ini adalah pemerintah melihat bahwa kondisi properti ini belum seperti yang diharapkan atau masih tertinggal dari industri yang lainnya. Nah, Baik, Pak Joko. Nah, Pak Anton, lantas Anda melihat bagaimana kehadiran Kementerian Perumahan yang memang dulu sempat ada, kemudian dilebur Kementerian PUPR, kemudian nanti dipisahkan lagi. Apakah benar-benar akan menjadi fokus begitu dari pemerintah untuk mengataskan backlog perumahan yang tinggi, kemudian juga bagaimana meratakan juga bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk bisa mendapatkan akses rumah yang terjangkau, Pak Anton? Iya, saya sepakat ya dengan Pak Joko ya bahwa memang rencana ini patut didukung dan memberikan optimisme yang bagus gitu ya buat sektor properti, karena seperti kita tahu sebenarnya sejak awal pembangunan Indonesia ini dari tahun 78 sampai dengan tahun 2014 itu perumahan itu punya kementerian tersendiri, Mas Pras ya. Jadi itu menandakan bahwa sebenarnya di awal pembangunan kita ini itu fokus atau perhatian kepada sektor perumahan adalah sesuatu yang perlu, dan saya pikir kalau kita berbicara mengenai pembangunan harusnya tidak hanya pembangunan infrastruktur gitu, tetapi juga pembangunan SDM, dan saya pikir inilah pentingnya sektor perumahan ketika kita mau membicarakan mengenai pembangunan SDM. Bagaimana rumah itu sesuatu yang penting karena di rumah itulah terbentuk yang namanya karakter manusia ya, gimana orang tua mendidik anak lalu membuat karakter pengembangan manusianya, sehingga kalau boleh dibilang dengan keluarga yang kuat dari rumah dan hunian yang layak itu menjadi pilar bangsa yang kuat. Dan kita tahu seperti negara tetangga kita Singapura, bagaimana mereka punya sistem pembangunan perumahan yang sedemikian bagus dan canggih gitu ya, sehingga kita juga bisa lihat bagaimana SDM mereka gitu. Jadi saya pikir kalau kita kembali lagi kepada periode dulu di mana ada Kementerian Khusus untuk Perumahan, saya pikir fokus dan juga perencanaan dan juga alokasi dana gitu ya, kita nggak bisa lepas juga ngomong dari dana kan, itu akan lebih terpenuhi gitu dibanding selama ini yang kalau kita lihat perumahan itu hanya satu dirjen di antara 6 dirjen di PUPR gitu. Itu kan kita bisa lihat bagaimana fokus yang diberikan itu mungkin kurang gitu, sehingga dengan adanya rencana ini saya pikir itu sesuatu yang sangat patut untuk disambut dengan baik oleh sektor perumahan khususnya dan properti in general. Baik, Pak Anton, lantas apakah kehadiran dari Kementerian Perumahan ini bisa menjadi jembatan bagi pola komunikasi dan semangat kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Joko dan Pak Anton, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan wacana dari pembentukan Kementerian Perumahan begitu di pemerintahan berikutnya Pak Bowo Gibran begitu. Dan langsung saja Pak Joko, mungkin Anda melihat bagaimana? Apakah benar-benar Kementerian Perumahan nantinya akhirnya bisa kembali lagi menjadi jembatan komunikasi, semangat kolaborasi lagi nih dari pemerintah, pelaku usaha untuk membangun sektor perumahan? Karena targetnya kan luar biasa sekali, 3 juta unit rumah ini. Pak Joko, silakan. Terima kasih Mas Pras. Jadi Kementerian Perumahan ini adalah jawaban, kemudian ini adalah cara pendekatan baru. Karena apa? 2010, 2020. 2010
13,5 juta backlog. Hmm. 2020 12,7, tidak sampai 10%. Tidak akan ada hasil yang berbeda kalau caranya sama. Nah, salah satu pendekatan cara yang tidak sama adalah adanya Kementerian Perumahan. Kita tahu saat ini sektor properti ini perizinannya saja, kebijakannya aja menyangkut 6 kementerian. Bayangkan. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Bang Anton bahwa di sana ya saat ini dikelola oleh satu dirjen. Jangan lupa Pak Anton, anggarannya itu hanya 0,6 dari APBN. Ini adalah ya wajar kalau hasilnya masih belum signifikan. Kementerian Perumahan ini kita harapkan minimal punya 3 capacity, yaitu menjadi leading sektor di situ, menjadi leader sehingga mampu untuk merencanakan, membiayai, menganggarkan pembiayaan, juga mengeksekusi, pada akhirnya juga harus memberikan terobosan-terobosan. Nah, kapasitas inilah pada saatnya harus dimiliki oleh Kementerian Perumahan ini. Karena apa? Riset kami, dan ini akan segera kita launching Pak Anton ya, Mas Pras. Kontribusi terhadap dari properti terhadap ekonomi, setiap investasi 52 triliun itu 0,25. Dan kita ada 18.000 pengusaha. Bayangkan kalau masing-masing average-nya investasi per tahun itu 10 miliar, maka 180 triliun. Itu kalau menggunakan data dari BKPM tahun 2023, investasinya adalah 135 triliun. Artinya kita kontribusi kita minimalnya 0,5. Belum didukung oleh environment kebijakan dan perizinan yang memadai. Bayangkan kalau ini sudah menjadi sebuah program, maka entitas and environment-nya itu akan menuju ke sana. Saya melihat dari proposal propertinomik itu ada 4 pilar tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah institusional, kelembagaan, keharusan adanya Kementerian Perumahan. Yang kedua penganggaran, yang ketiga kebijakan. Nah, yang keempat adalah program strategi nasional. Dengan diagendakannya properti menjadi program nomor 4 unggulan dari Prabowo Gibran, maka ini adalah sudah membuat posisi properti sebagai program strategis nasional. Yang ketiga, kebijakan. Kami sudah memitigasi beberapa, bahkan banyak ketentuan ataupun aturan yang minimal membutuhkan 3 sentuhan. Yang pertama adalah relaksasi, yang kedua adalah simplifikasi, yang ketiga adalah harmonisasi. Mas Pras, kita semua tahu industri properti tadi sudah saya singgung ada 185 industri yang terkait. Kemudian tadi juga disinggung bahwa anggaran terhadap pendidikan aja 20% demand. Kemudian ada kebijakan lagi mengenai makan siang gratis, meningkatkan gizi. Nah, kita tarik ke belakang. Maka ketika lingkungannya tidak bagus, lingkungannya tidak sehat, maka makan bergizi pun juga tidak akan bisa berpengaruh banyak, karena nanti akan terserang diare, terserang penyakit-penyakit, itu keluar lagi menjadi sesuatu yang kurang produktif. Nah, inilah yang mendasari kami meyakini, hingga kami pernah menyampaikan proposal ini langsung kepada Pak Prabowo Gibran, bahwa industri properti adalah cara terbaik untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, juga menekan stunting, juga menekan kemiskinan. Terakhir, rumah layak adalah indikator kesejahteraan. Yes, itu dia yang penting adalah tadi upaya-upaya relaksasi, simplifikasi, harmonisasi yang diharapkan ini bisa menjadi ujung tombak dari kinerja dari Kementerian Perumahan nanti yang akan dibentuk ya. Pak Anton, terakhir bagaimana optimisme Anda melihat kehadiran dari tadi Kementerian Perumahan terkait dengan sektor industrinya, kemudian ketersediaan perumahannya sendiri buat masyarakat kita? Ya, saya pikir nggak perlu diragukan lagi, Mas Pras. Kalau misalnya memang sudah ada rencana pembentukan kementerian khusus ini, ya kita tinggal lihat aja bagaimana perencanaan-perencanaan yang ada. Yang kita harapkan adalah nantinya ada roadmap yang jelas ya, Mas Pras, untuk mengatasi masalah perumahan ini. Seperti kita tahu tadi kan
gambaran backlog, let's say antara 13-15 juta. Secara realistis aja kalau misalnya kita pemerintah bisa membangun 1 juta aja per tahun ya, itu artinya kan butuh 13 tahun atau 15 tahun. Nah, makanya perlu ada satunya blueprint atau roadmap perencanaan masalah perumahan yang benar-benar jelas, yang realistis, yang bisa berkesinambungan supaya nantinya kalau pemerintahan berganti pun juga tidak berganti policy. Sehingga nah ini yang saya pikir diperlukan masyarakat, bagaimana roadmap itu bisa benar-benar direncanakan dengan mengakomodir permintaan yang ada gitu. Karena seperti kita tahu bahwa preferensi orang-orang saat ini terhadap perumahan berbeda-beda, Mas, antara Gen X, Gen Y, Gen Z itu kan berbeda-beda. Ada yang pengennya milik, ada yang pengennya hanya sewa, ada yang pengen lokasinya di tengah kota, ada yang pengennya di pinggiran jauh gitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan supaya semua yang dicanangkan ini bisa tepat sasaran dan akhirnya bisa mencapai yang seperti diharapkan kita semua, seperti tadi Pak Joko sampaikan, bahwa tujuannya supaya demi kesejahteraan masyarakat, di mana sektor perumahan ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar ya saya pikir ya, dengan untuk kesejahteraan masyarakat maupun juga untuk industri yang ada, karena seperti kita tahu bahwa banyak sekali industri turunan dari sektor properti ini, Mas Pras. Betul, itu dia. Berarti kita tinggal menantikan saja seperti apa sepak terjang dari Kementerian Perumahan dan siapa yang akan menjadi punggawanya. Mungkin nanti akan kita bahas lagi nih, Pak Joko dan juga Pak Anton. Terima kasih banyak atas waktu, sharing dan informasi serta update dari sektor perumahan terhadap kondisi saat ini dengan wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan berikutnya. Ya. 1 menit, Mas Pras. Oke. Real Estate Indonesia sudah menyiapkan roadmap atau mungkin juga support terhadap kebijakan ini. Di antaranya adalah kami menyiapkan tenaga untuk coaching pelaksanaan 2 juta di desa tadi. Yang kedua kita mitigasikan, bahkan portofolio pendapatan masyarakat itu sudah kita mitigasi. Kita akan kerjasama dengan BPS sehingga pada saat itu program berjalan, maka pembangunan akan match dengan usernya. Kira-kira itu. Berarti sesuai dengan kemampuan daya beli di masyarakat di daerah juga begitu ya nanti diharapkan ya, Pak Joko. Baik, terima kasih banyak nih atas waktu dan sharing yang disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih Pak Joko, Pak Anton, salam sehat. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menjaga harga aftur di level kompetitif.